Takdir kehidupan seringkali membentangkan alur cerita yang sulit diterka, penuh dengan teka-teki serta kesalahpahaman yang berlapis-lapis. Perjalanan ini bermula ketika Lidaya secara tidak terduga bertemu kembali dengan sosok yang sangat tidak asing bagi matanya. Di tengah kekacauan dan misteri yang menyelimuti, Lidaya mendapati bahwa pemuda yang berada di hadapannya memiliki raut wajah yang sangat mirip dengan adik kandungnya sendiri, Li Ergo. Namun, pemuda yang berdiri di hadapannya saat ini bukan lagi anak desa yang polos, melainkan seorang pejabat tinggi berpangkat tinggi yang sangat berkuasa, dikelilingi oleh ribuan pasukan serta pengaruh politik yang sangat besar. Meskipun pemuda tersebut, yang sebenarnya adalah Jiang Lin atau Pangeran Zhenbei, menunjukkan raut wajah enggan, tertekan, dan ragu-ragu untuk mengakui hubungan keanggotaan keluarga tersebut, Lidaya dengan keteguhan hati seorang kakak perempuan tidak membiarkan hal itu menjadi penghalang. Dengan sikap yang sangat tegas namun dibungkus kepolosan yang alami, Lidaya mendesak pemuda itu untuk bersujud di hadapan makam ibu mereka dan memintanya untuk bertanggung jawab membawanya pulang ke kediaman resmi. Bagi Lidaya, status jabatan tinggi yang disandang adiknya adalah sebuah kebanggaan besar yang memungkinkan dirinya untuk berjalan menegakkan kepala di ibu kota, tanpa menyadari bahwa ada rahasia kelam dan rumit yang sedang disembunyikan. Setelah melangkah masuk ke dalam rumah besar yang megah milik pemuda tersebut, Lidaya tanpa canggung langsung mengambil alih kendali di dalam kediaman. Ia memilih kamar yang paling dekat dengan kamar Li Ergo, memerintahkan para pelayan untuk memindahkan barang-barangnya, serta memamerkan sifat aslinya yang santai dan apa adanya. Di balik ketegasannya, Lidaya sebenarnya memiliki alasan tersendiri untuk terus menempel di sisi adiknya. Ia merasa cemas melihat tingkah laku pemuda tersebut yang tampak begitu tertekan, sering bersikap aneh, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda hendak mengakhiri hidupnya sendiri di tengah malam. Sebagai seorang kakak, Lidaya merasa bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan kelangsungan hidup adiknya. Di sisi lain, pemuda berkuasa tersebut menyimpan kenangan dan obsesi tersembunyi yang sangat mendalam. Di dalam salah satu ruangan di rumah besar itu, tersimpan sebuah lukisan sosok wanita yang sangat dihormatinya, yaitu Nona Su. Nona Su adalah sosok dermawan yang di masa lalu pernah menyelamatkan nyawa pemuda tersebut dengan sekotak roti saat ia hampir mati kelaparan di jalanan. Pemuda tersebut bahkan pernah mengikrarkan sumpah seumur hidup bahwa keahlian melukisnya hanya akan dipersembahkan secara khusus untuk mengabadikan wajah Nona Su. Namun, kehadiran Lidaya yang dominan seketika mengacak-acak sumpah tersebut. Dengan nada bicara yang menuntut namun menggelikan, Lidaya mempertanyakan mengapa adiknya rela melukis wanita lain tetapi menolak untuk melukis wajah kakak kandungnya sendiri. Di bawah paksaan dan desakan Lidaya yang tiada henti, sang jenderal berkuasa itu akhirnya mengalah dan mulai menggoreskan kuasnya untuk melukis wajah Lidaya. Lidaya dengan bangga memuji hasil lukisan tersebut, menyatakan bahwa sang adik telah berhasil menangkap sebagian besar pesona kecantikannya, sambil memerintahkan agar adiknya membuat lukisan baru setiap hari hingga seluruh dinding rumah dipenuhi oleh potret dirinya. Tidak berhenti di situ, Lidaya mulai memperlakukan sang jenderal perkasa yang ditakuti oleh seluruh pejabat istana ini layaknya seorang pelayan atau adik kecil yang harus tunduk pada perintahnya. Ketika pemuda itu sedang berlatih pedang di halaman dengan keahlian bertarung yang luar biasa, Lidaya dengan santai menyuruhnya untuk membawakan teko teh segar. Saat punggung dan pinggang Lidaya terasa pegal karena terlalu lama duduk, ia memanggil adiknya dengan sebutan kesayangan masa kecil, Kuot, Ergozit Kuot, dan memerintahkannya untuk memijat bahunya yang kaku. Pemuda tersebut sempat merenungi kedudukannya sebagai Kaisar Beiwang yang perkasa, mempertanyakan mengapa dirinya yang memimpin 200.000 pasukan sanggup diperintah dan dijadikan pelayan oleh seorang gadis desa. Namun, setiap kali ia berniat membangkang, Lidaya akan menghitung sampai 3 dengan nada mengancam yang membuat sang jenderal seketika melangkah mendekat dan menurut. Sebagai imbalannya, Lidaya berjanji akan membuatkan makanan favorit masa kecilnya,
yaitu bola-bola akar teratai dan sup pangsit yang lezat. Rasa dikendalikan, perhatian tulus, serta janji disajikan makanan hangat melahirkan gejolak emosi yang sangat asing di dalam dada sang jenderal, membuatnya tidak tega untuk menyakiti atau mengusir Lidaya. Perhatian Lidaya semakin intensif ketika ia menyadari bahwa kondisi kesehatan adiknya sangat memprihatinkan. Pemuda tersebut seringkali menderita batuk parah di tengah malam akibat penyakit kronis yang menggerogoti tubuhnya, namun tetap nekat mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Tanpa ragu-ragu, Lidaya menyita dan mengosongkan seluruh gudang anggur di dalam rumah besar tersebut. Ia mengomeli adiknya yang bersikap keras kepala seperti papan cuci dan berjanji akan memasakkan berbagai makanan favorit masa kecil demi memulihkan nafsu makan sang adik. Lidaya menceritakan kembali kenangan masa lalu ketika sang adik rela menjadi pelayannya selama 3 hari, mencuci pakaian, dan memotong rumput memberi makan babi hanya demi mendapatkan semangkuk sup pangsit buatannya. Puncak dari kehangatan dan kebingungan batin sang jenderal terjadi ketika Lidaya menyuruhnya berdiri tegak, merentangkan kaki, dan mengangkat tangan untuk diukur. Lidaya ingin memastikan bahwa adiknya mendapatkan pakaian yang pas dan nyaman. Di tengah interaksi fisik tersebut, pemuda itu teringat akan kenangan masa kecil di mana ia pernah mengorbankan lengannya digigit serigala demi melindungi Lidaya saat memetik rebung di gunung. Luka bekas gigitan serigala yang meninggalkan bekas mendalam itu adalah bukti nyata dari kesetiaan dan pengorbanan masa lalu. Pemuda itu tersadar betapa indahnya perasaan dilindungi dan diperhatikan oleh seseorang yang rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Namun, ketenangan hangat di rumah besar itu mendadak sirna ketika malam tiba. Serangan penyakit kronis yang diidap oleh sang jenderal kembali kambuh dengan sangat dahsyat. Dalam kondisi hilang kesadaran dan mata tertutup kain, ia berjalan cepat tanpa alas kaki di tengah terpaan angin dingin akhir musim gugur. Dalam keadaan mengamuk dan tidak mengenali siapapun, ia menggenggam pedang tajam dan hampir mengarahkan serangannya ke arah Lidaya. Lidaya dengan penuh keberanian berdiri menghadapinya, menahan pedang tersebut, dan berusaha menyadarkannya agar tidak mengambil keputusan yang akan dianiaya seumur hidup. Melihat adiknya kedinginan tanpa sepatu di luar ruangan, Lidaya dengan penuh kelembutan merangkulnya, membimbingnya kembali ke kamar, dan menawarkan diri untuk menyanyikan lagu Nina Bubo agar adiknya dapat tertidur dengan tenang. Kelembutan tanpa batas dari Lidaya perlahan-lahan meredakan amukan penyakit sang jenderal, menyisakan sebuah ikatan batin yang membingungkan namun sangat hangat di antara keduanya. Setelah peristiwa menegangkan di tengah malam di mana penyakit kronis sang jenderal kambuh dan berhasil ditenangkan oleh kelembutan Lidaya, keesokan harinya atmosfer di rumah besar tersebut diliputi oleh kebingungan yang semakin mendalam. Lidaya menatap sosok adiknya yang tertidur pulas dengan perasaan yang dipenuhi berbagai pertanyaan. Di balik ketegaran dan kepatuhan yang ditunjukkannya saat dipaksa melukis atau memijat bahunya, pemuda tersebut menyimpan trauma batin yang sangat berat. Pria yang dikenal di seluruh negeri sebagai Pangeran Zhenbei atau Jianglin ini sebenarnya sedang mengalami tekanan jiwa yang sangat dahsyat. Kehidupan Pangeran Zhenbei bukanlah kehidupan yang mudah. Setelah kematian permaisuri janda yang selama ini dianggapnya sebagai ibu sekaligus pelindung terbesarnya, ia merasa seluruh dunianya runtuh. Permaisuri janda sebelum meninggal dunia telah meninggalkan sebuah surat rahasia yang meminta sang jenderal untuk menyerahkan seluruh kekuasaan militernya demi memastikan kedudukan kaisar muda aman. Sebagai bentuk kesetiaan tanpa batas, Pangeran Zhenbei menuruti perintah tersebut secara sukarela, menyerahkan kepemimpinan atas ribuan pasukannya dan kembali ke ibu kota tanpa perlindungan militer sedikitpun. Akan tetapi, keputusan untuk melepaskan kekuasaan militer tersebut justru dimanfaatkan oleh para musuh politiknya di istana. Berbagai kelompok pejabat yang dendam terhadap ketegasannya di masa lalu mulai melancarkan serangan, memfitnah, serta berusaha merebut sisa-sisa pengaruhnya. Merasa ditinggalkan oleh orang yang paling dikasihinya, dibenci oleh para pejabat istana,
dan tidak lagi memiliki tujuan hidup yang jelas, Pangeran Zhenbei tenggelam dalam keputusasaan yang sangat dalam. Ia merasa bahwa seluruh dunia menginginkan kematiannya, sehingga ia membiarkan penyakit fisiknya menggerogoti tubuh tanpa niat untuk sembuh, bahkan berulang kali berniat mengakhiri hidupnya sendiri. Di tengah keputusasaan itulah, kehadiran Li Daya mendadak menjadi oasis di tengah padang pasir kehidupannya. Li Daya hadir dengan kepolosan dan ketulusan tanpa batas, memperlakukannya bukan sebagai jenderal yang ditakuti atau pejabat yang dibenci, melainkan sebagai seorang adik laki-laki yang harus dilindungi dan diperhatikan. Perhatian tulus Li Daya yang memaksanya makan, menyita minuman kerasnya, dan menyanyikan lagu Nina Bubo saat ia sakit adalah kehangatan pertama yang dirasakannya setelah sekian lama. Kehangatan inilah yang membuat sang jenderal tidak tega untuk mengusir Li Daya, meskipun ia menyadari bahwa ada kesalahpahaman identitas yang sangat besar di antara mereka. Akan tetapi, kenyataan pahit perlahan-lahan mulai terkuak. Li Daya yang jujur dan apa adanya mulai merasakan adanya ketidakcocokan dalam berbagai ingatan masa lalu yang dibicarakannya bersama pemuda tersebut. Guna menguji kebenaran identitas pemuda itu, Li Daya memancing pembicaraan mengenai kenangan masa kecil mereka di desa. Li Daya menanyakan apakah pemuda itu masih mengingat sosok Su Yunyun, seorang gadis bermata besar, berwajah bulat, dan berkepang dua dari pintu masuk desa yang dahulu sangat disukainya. Li Daya berseloroh bahwa jika pemuda itu menemui Su Yunyun sekarang dengan status jenderal kaya raya, gadis itu pasti akan merasa sangat bahagia. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu menanggapi dengan tenang, menyatakan bahwa ia tidak tertarik pada kenangan masa kecil dan hanya ingin fokus tinggal bersama Li Daya. Namun, tanggapan tersebut justru menjadi bukti kunci bagi Li Daya. Li Daya menyadari bahwa di desa mereka sama sekali tidak pernah ada gadis bernama Su Yunyun. Selain itu, ayah mereka di masa lalu selalu menyebut Li Ergu kecil seperti monyet konyol yang sama sekali tidak tertarik pada wanita. Kenyataan bahwa pemuda di hadapannya tidak menyadari jebakan pertanyaan tersebut membuktikan secara mutlak sebuah fakta yang menggetarkan. Pria perkasa di hadapannya sama sekali bukan adik kandungnya, Li Ergo. Mengetahui bahwa dirinya telah salah mengenali orang dan tinggal bersama seorang pejabat tinggi asing yang terkenal kejam, rasa panik seketika menguasai pikiran Li Daya. Ia teringat akan rumor yang beredar di luar bahwa Pangeran Zhenbei adalah sosok Yamaraja hidup yang tidak memiliki belas kasihan, berpikiran sempit, dan tidak ragu untuk menghabisi seluruh keluarga siapa saja yang berani memprovokasinya. Li Daya merasa sangat ketakutan membayangkan apa yang akan terjadi jika sang jenderal menyadari bahwa dirinya telah diperdaya, diperintah untuk memijat bahu, menyajikan teh, dan dilarang minum anggur oleh seorang gadis desa biasa. Dengan berpura-pura teringat bahwa ada sup yang sedang mendidih di atas kompor dapur, Li Daya berusaha melarikan diri dari kediaman tersebut pada tengah malam. Ia mencoba memanjat dinding belakang rumah besar dengan membawa bungkusan barang-barangnya demi menyelamatkan nyawanya. Namun, usaha melarikan diri tersebut gagal total. Pangeran Zhenbei yang memiliki keahlian bertarung luar biasa sudah berdiri menunggu di balik dinding, menangkap basah Li Daya yang sedang berada di atas tembok. Dengan nada bicara yang tenang namun dipenuhi ketegasan, Pangeran Zhenbei mempertanyakan mengapa Li Daya berniat meninggalkannya di tengah malam. Ia menggendong Li Daya turun dari tembok dengan penuh kelembutan, menanyakan apakah Li Daya merasa tidak bahagia tinggal di rumah besar tersebut. Pangeran Zhenbei menjelaskan bahwa suasana di ibu kota sangat berbeda dengan pedesaan, banyak musuh politik yang mengintainya dan dapat memanfaatkan keberadaan Li Daya untuk mengancam dirinya. Oleh karena itu, ia meminta Li Daya untuk tetap tinggal di dalam rumah besar yang aman, di mana seluruh kebutuhan hidupnya terjamin tanpa kekurangan apapun. Bahkan guna menghibur Li Daya yang merasa tertekan, Pangeran Zhenbei berjanji akan mengajaknya pergi memancing dan piknik di tepi sungai keesokan harinya. Meskipun merasa terlindungi dan menikmati momen piknik di tepi sungai bersama sang jenderal,
keraguan di dalam hati Lidaya tidak kunjung padam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kepalsuan identitas tersebut. Pertemuan tidak terduga di luar kota akhirnya membuka jalan terang bagi teka-teki kehidupan Lidaya. Ketika sedang berjalan di luar, Lidaya secara tidak sengaja bertemu dengan sekelompok pejabat dan rombongan bangsawan. Di antara rombongan tersebut, hadir sosok Song Zizhi, Song Yan, seorang pejabat muda yang memiliki penampilan dan raut wajah yang sangat khas. Melihat sosok Song Zizhi, ingatan masa kecil Lidaya seketika bergetar hebat. Song Zizhi melangkah mendekat dan memanggil nama Lidaya dengan suara bergetar penuh emosi. Terungkaplah fakta yang sebenarnya bahwa Song Zizhi adalah adik kandung Lidaya yang sesungguhnya, yaitu Li Ergou yang asli. Song Zizhi menceritakan bahwa setelah dipisahkan oleh wabah penyakit di desa di masa lalu, ia berhasil bertahan hidup, menempuh pendidikan, dan kini menjabat sebagai pejabat di pemerintahan istana. Reuni emosional antara Lidaya dan adik kandungnya yang asli akhirnya terjadi, meninggalkan Pangeran Zhenbei berdiri menatap kebersamaan mereka dengan raut wajah yang dipenuhi rasa kehilangan dan cemas akan ditinggalkan. Setelah reuni emosional yang menggetarkan hati di mana identitas asli Song Zizhi, Song Yan, sebagai adik kandung Lidaya terungkap secara jelas, dinamika kehidupan mereka melangkah ke dalam babak baru yang jauh lebih rumit dan penuh dengan pertimbangan emosional. Song Zizhi segera membawa Lidaya kembali ke kediamannya demi memulihkan kondisi jiwa sang kakak yang telah melewati berbagai guncangan batin dan kesalahpahaman yang membingungkan. Di dalam rumah yang aman tersebut, Song Zizhi mulai membeberkan gambaran utuh mengenai peta politik kerajaan yang sangat dingin, serta alasan mendasar di balik penderitaan batin yang terus-menerus dialami oleh Pangeran Zhenbei, Jianglin. Song Zizhi menjelaskan dengan sangat rinci bahwa reputasi kejam dan mengerikan yang melekat pada nama Jianglin di tengah masyarakat sebenarnya adalah hasil bentukan dari persaingan politik istana yang sangat tajam dan tidak berbelas kasihan. Sebagai seorang pejabat yang menjabat di pemerintahan pusat, Song Zizhi sangat memahami betapa berbahaya dan rentannya posisi Jianglin saat ini. Meskipun Jianglin telah secara sukarela melepaskan seluruh kekuasaan militernya demi memenuhi amanat terakhir dari permaisuri janda yang sangat dihormatinya, langkah pengorbanan tersebut tidak lantas membuat para musuh politiknya merasa puas atau memberikan kedamaian. Para pejabat yang dengki dan merasa terancam justru memanfaatkan momen ketiadaan pasukan militer tersebut untuk memojokkan Jianglin, melancarkan berbagai fitnah keji, serta berusaha mencabut seluruh hak kebangsawanan yang dimilikinya. Bahkan situasi menjadi semakin mencekam ketika diketahui bahwa ada sekelompok konspirator dan pembunuh bayaran yang berniat memanfaatkan penyakit kronis yang diidap Jianglin demi menghabisi nyawanya secara diam-diam di dalam rumah besar pangeran. Song Zizhi menegaskan bahwa tanpa kekuasaan militer yang siap membentenginya dan tanpa perlindungan dari permaisuri janda yang telah wafat, Jianglin pada hakikatnya sedang berdiri di tepi jurang kematian yang sangat dalam, dikelilingi oleh musuh-musuh politik yang menantikan kejatuhannya setiap saat. Oleh karena itu, Song Zizhi memperingatkan Lidaya dengan sangat tegas agar tidak lagi terlibat atau mendatangi pria seberbahaya Jianglin demi keselamatan dan kedamaian jiwanya sendiri. Namun, di dalam hati Lidaya yang tulus, polos, dan jujur, penjelasan mengenai fakta politik yang rumit tersebut justru melahirkan sudut pandang dan empati yang sama sekali berbeda. Di saat orang-orang di luar menatap Jianglin sebagai sosok Yamaraja atau penjahat kejam yang pantas dimusuhi, Lidaya melihat hal yang sebaliknya dari pengalaman nyatanya sendiri. Pengalaman tinggal di rumah besar itu membuka matanya bahwa di balik kedudukan tinggi dan jubah pangerannya megah, Jianglin hanyalah seorang pria yang sangat kesepian, terisolasi, dan merasa telah ditinggalkan oleh seluruh dunia. Lidaya menyadari bahwa keputusan Jianglin untuk mengabaikan kesehatannya, membiarkan tubuhnya digerogoti penyakit, dan mengangkat pedang di tengah malam murni bersumber dari rasa putus asa, karena merasa tidak lagi memiliki alasan atau kehangatan untuk terus bertahan hidup di dunia yang sangat dingin ini. Di tengah renungan mendalam yang menyelimuti pikiran Lidaya,
Seorang utusan dari kediaman Pangeran Zhenbei mendatangi Li Daya dengan panik, tergesa-gesa, dan dipenuhi rasa cemas yang luar biasa. Utusan tersebut membawa kabar bahaya bahwa kondisi kesehatan Jiang Lin telah memburuk hingga mencapai titik paling kritis dalam hidupnya. Jiang Lin mengalami demam yang sangat tinggi, tidak sadarkan diri, dan menolak meminum setetes air atau obat ramuan penawar dari tabib selama berhari-hari. Di tengah demam tingginya yang membakar tubuhnya, Jiang Lin tidak berhenti bergumam dalam ketidakberdayanya dan terus-menerus memanggil nama Li Daya, menyatakan bahwa keinginan terakhir sebelum matinya hanyalah mencicipi kembali semangkuk sup pangsit buatan Li Daya yang penuh kehangatan. Mendengar kabar kritis dan penderitaan tersebut, rasa iba dan kasih sayang di dalam dada Li Daya seketika bergolak hebat tanpa bisa ditahan lagi. Meskipun Song Zizi berusaha mencegahnya dan mengingatkan kembali bahwa Jiang Lin adalah sosok berbahaya yang dapat memicu masalah besar bagi keluarga mereka, Li Daya menolak keras untuk berdiam diri. Li Daya menegaskan bahwa ia tidak akan pernah tega membiarkan seseorang meninggal dunia dalam kondisi kesepian dan menderita jika ia memiliki kesempatan untuk menolongnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Li Daya melangkah ke dapur, menyiapkan bahan-bahan segar, dan secara pribadi memasak semangkuk sup pangsit hangat dengan rasa otentik yang dipenuhi ketulusan. Dengan membawa mangkuk sup tersebut, Li Daya bersama Song Zizi bergegas menuju ke kediaman pangeran demi menyelamatkan nyawa Jiang Lin dari ambang kematian. Setibanya di dalam kamar tidur pangeran yang dingin, sunyi, dan lengang, Li Daya mendapati Jiang Lin terbaring lemas dengan wajah pucat pasi akibat penderitaan penyakitnya yang semakin parah. Li Daya melangkah mendekati tempat tidur, duduk di sampingnya, dan secara perlahan membantu menyuapkan sup pangsit hangat tersebut ke dalam mulut Jiang Lin. Rasa hangat dari ramuan sup serta aroma kenangan masa kecil yang familiar seketika menyadarkan Jiang Lin dari pingsan dan amukan gila penyakitnya. Ketika Jiang Lin perlahan membuka matanya dan melihat sosok Li Daya berdiri setia di samping tempat tidurnya, raut wajahnya yang pucat seketika berubah dipenuhi rasa haru, kepasrahan, dan keraguan yang membingungkan. Jiang Lin dengan suara yang sangat lemah, parau, dan gemetar mempertanyakan mengapa Li Daya masih mau kembali menemuinya setelah mengetahui seluruh kebenaran. Jiang Lin mengungkapkan keiri hatian mendalamnya kepada Song Zizi, merasa bahwa setelah Li Daya menemukan adik kandungnya yang asli, Li Daya telah melupakan dan tidak lagi mempedulikan dirinya yang tidak memiliki siapa-siapa ini. Jiang Lin meratapi betapa sakitnya perasaan pernah merasakan hangatnya perlindungan dan perhatian tulus dari seseorang, namun kemudian kehangatan tersebut dicabut kembali dengan begitu cepat dari hidupnya. Jiang Lin mengaku bahwa rasa kehilangan kehangatan Li Daya jauh lebih menyakitkan daripada seluruh luka pedang dan fitnah keji yang dilancarkan oleh musuh-musuh politiknya di istana. Mendengar luapan perasaan yang begitu jujur, polos, dan rapuh dari seorang jenderal besar yang biasanya berhati besi dan ditakuti, dada Li Daya bergetar hebat oleh rasa haru. Li Daya menyadari bahwa di balik segala tipu daya dan kesalahpahaman identitas yang pernah terjadi di antara mereka, rasa ketergantungan dan kasih sayang Jiang Lin kepadanya adalah sesuatu yang murni, jujur, dan sangat nyata. Jiang Lin menemukan kembali harapan dan keinginan untuk terus hidup murni karena kehadiran serta ketulusan Li Daya di sisinya. Di dalam kamar tidur yang dipenuhi suasana haru dan kehangatan tersebut, rona merah menyelimuti wajah Li Daya saat ia menyadari bahwa keterikatan batin di antara mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar persahabatan atau belas kasihan biasa. Es di dalam hati Jiang Lin yang dingin telah mencair sepenuhnya, berganti menjadi benih-benih cinta sejati yang siap diperjuangkan, membuat kisah kehidupan mereka melangkah semakin mantap menuju kepastian di tengah badai kehidupan yang masih mengintai. Setelah peristiwa emosional yang terjadi di kamar tidur Pangeran Zhenbei di mana benih-benih cinta sejati mulai bersemi secara nyata, Song Zizi, Song Yan, diliputi oleh kecemasan yang mendalam terkait masa depan kakak kandungnya, Li Daya. Sebagai seorang pejabat istana yang sangat memahami seluk-beluk serta bahaya dari persaingan politik yang kejam,
Song Zizi tidak ingin Li Daya terjerat lebih jauh ke dalam lingkaran kehidupan Jiang Lin yang dipenuhi ancaman musuh. Song Zizi menilai bahwa kebaikan, kepolosan, dan ketulusan Li Daya akan dengan mudah dimanfaatkan atau bahkan membahayakan jiwanya jika ia terus menetap di sisi seorang pangeran yang dikelilingi oleh konspirasi jahat. Demi melindungi sang kakak dan memutus keterikatan emosional di antara Li Daya dan Jiang Lin, Song Zizi memutuskan untuk mengambil tindakan proaktif. Song Zizi menggunakan wewenang dan pengaruh keluarganya untuk merancang sebuah acara kencan buta secara teratur. Ia mengundang berbagai pemuda-pemuda terpandang, berbakat, berpendidikan tinggi, serta berasal dari latar belakang keluarga terhormat di ibu kota demi dipilih oleh Li Daya sebagai calon pendamping hidupnya. Song Zizi meyakini bahwa dengan menemukan pria yang jujur, aman, dan berkehidupan stabil, Li Daya dapat membangun rumah tangga yang tenang, bahagia, serta terhindar dari mara bahaya politik istana. Akan tetapi, Li Daya menanggapi rencana kencan buta tersebut dengan perasaan ragu dan enggan. Meskipun ia menyadari niat baik dari adik kandungnya, hati Li Daya tidak dapat dibohongi bahwa pikirannya telah dipenuhi oleh sosok Jiang Lin. Bagi Li Daya, konsep pernikahan bukanlah sekadar memilih pria kaya atau terpandang berdasarkan perjodohan buta, melainkan membutuhkan keterikatan batin dan pertemuan tatap muka secara langsung untuk menilai karakter serta kejujuran pria tersebut. Namun, demi menghargai usaha keras Song Zizi yang telah mengatur pertemuan tersebut dengan susah payah, Li Daya akhirnya bersedia melangkah ke lokasi kencan buta di tengah terpaan cuaca dingin akhir musim gugur. Ketika Li Daya tiba di tempat pertemuan dan melangkah masuk ke dalam ruangan kencan buta, sebuah kejutan besar telah menunggunya. Pemuda yang duduk menunggunya di dalam ruangan bukanlah salah satu bangsawan pilihan Song Zizi, melainkan Jiang Lin sendiri. Jiang Lin dengan kecerdikan dan keteguhan hatinya telah menyusup, menyingkirkan para kandidat lain, dan mengambil alih posisi sebagai pria yang akan ditemui oleh Li Daya. Jiang Lin rela menerobos cuaca dingin dan salju demi memastikan bahwa tidak ada pria lain yang mendapatkan kesempatan untuk mendekati atau merebut hati Li Daya. Melihat keberadaan Jiang Lin di lokasi kencan buta, Li Daya terperanjat kaget bercampur haru. Li Daya dengan nada heran mempertanyakan mengapa Jiang Lin yang berstatus sebagai pangeran tinggi rela melakukan hal nekat seperti itu, serta mengungkit kembali kenangan masa lalu mengenai perasaan cinta Jiang Lin kepada Nona Suruyan. Mendengar pertanyaan tersebut, Jiang Lin akhirnya membuka seluruh isi hatinya yang paling jujur tanpa ada lagi rahasia yang ditutupi. Jiang Lin menjelaskan bahwa di masa lalu, perasaannya terhadap Suruyan hanyalah sebuah ilusi dan rasa kagum atas bantuan sekotak roti saat ia hampir mati kelaparan. Namun, ketika Suruyan benar-benar berdiri di hadapannya sebagai sosok wanita dewasa, Jiang Lin merasakan keterasingan yang sangat nyata. Sebaliknya, ketika Li Daya hadir di dalam kehidupannya, seluruh sudut ruangan, cangkir teh favorit, hingga rasa makanan di rumah besarnya seolah-olah dipenuhi oleh bayang-bayang Li Daya. Li Daya adalah satu-satunya wanita yang memperlakukannya dengan perhatian tulus, melindunginya dari bahaya, memasakkan sup pangsit hangat, serta memberinya alasan sejati untuk terus bertahan hidup. Jiang Lin menegaskan bahwa ia telah menyadari sepenuhnya bahwa wanita yang benar-benar dicintai dan dibutuhkannya seumur hidup hanyalah Li Daya. Di tengah pengakuan cinta yang mendalam dan romantis tersebut, Jiang Lin mengajukan lamaran pernikahan secara langsung kepada Li Daya. Jiang Lin berjanji bahwa ia tidak akan pernah menindas, melarang kebebasan Li Daya untuk berbisnis atau membuka toko, serta siap menyerahkan seluruh penguasaan harta dan mas kawin keluarga untuk dikelola sepenuhnya oleh Li Daya. Momen romantis tersebut sempat terganggu oleh kedatangan Song Zizi yang marah besar karena mendapati rencana kencan butanya telah dikacaukan oleh Jiang Lin. Pertengkaran mulut yang sengit namun menggelikan terjadi di antara Song Zizi dan Jiang Lin, di mana Song Zizi mengancam akan mempertaruhkan nyawanya demi menggagalkan pernikahan tersebut jika Jiang Lin berani menyakiti kakaknya.
Melihat kesungguhan janji Jianglin yang siap mengorbankan segalanya demi dirinya, serta menyadari betapa kuatnya ikatan batin yang telah terjalin di antara mereka, Li Daya akhirnya memberikan senyuman paling hangat dan menyetujui lamaran pernikahan tersebut secara terbuka. Li Daya menerima Jianglin bukan lagi sebagai adik palsu atau pangeran yang ditakuti, melainkan sebagai pendamping hidup sejati yang akan saling melengkapi dan melindungi dalam suka maupun duka. Pernikahan di antara Li Daya dan Jianglin pun diresmikan dengan penuh sukacita, mengakhiri seluruh perjalanan panjang yang dipenuhi oleh kesalahpahaman identitas, ancaman bahaya, dan penderitaan batin. Jianglin menemukan kembali kedamaian dan kehangatan keluarga yang selama ini hilang dari hidupnya, sementara Li Daya mendapatkan kebahagiaan sejati bersama sosok pria perkasa yang mencintainya tanpa syarat. Song Zizi yang akhirnya melihat ketulusan dan kebahagiaan merona di wajah sang kakak merestui hubungan tersebut, siap berdiri sebagai saudara ipar yang akan selalu menjaga keutuhan keluarga mereka. Kisah kehidupan mereka ditutup dengan indah, membuktikan bahwa ketulusan hati dan keberanian untuk mencintai selalu sanggup mengalahkan segala bentuk kegelapan dan kepalsuan di dunia.